Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saudara dipenuhi dengan sukacita pagi ini, amin. Bersama dengan Tuhan, kita selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara boleh ada pagi ini, kita semua boleh ada pagi ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan, kita akan satu dalam doa, kita akan mulaikan ibadah kita. Bersyukur buat segala kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Berterima kasih buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terus bawa kami lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat minggu ini Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah tuntun kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kami. Dan pagi hari ini Tuhan teristimewa. Kami boleh ada di hadapan Tuhan pagi ini. Di dalam hadirat-Mu. Di dalam tempat ibadah ini Tuhan. Roh Kudus biarlah Tuhan. Kehadiran kami saat ini tidak pernah sia-sia. Pagi hari ini kami mau bawa segenap hati kami Tuhan. Untuk kami persembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kau melayakan kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Engkau melayakan kami Tuhan dengan segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang Tuhan beri bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Mengatur persembahan kami. Persembahan pujian, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Kuasai hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, saudara boleh sapa kiri kanan saudara. Berikan senyum yang terbaik. Katakan selamat beribadah, selamat menyembah Tuhan, selamat memuji Tuhan. Kami tahu kami hanya aman ada di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami bisa menemukan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar tawamu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Kami mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan pagi ini. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami. Pagi ini kami mau berseru memanggil nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seruan hati kami. Engkau yang selalu menjawab setiap doa kami Tuhan. Saudara katakan, sungguh indah. Amin. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber penghiburan kami. Kau yang menguatkan hati kami Tuhan. Amin. Sungguh indah. Kaulah menara perlindungan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan. Bagi semua
Katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau. Amin Tuhan. Menharap Kau Tuhan yang penuh kasih. Bagi setiap yang terluka, sungguh indah Kau. Kaulah Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan. Mari dengan imanmu katakan, Kaulah sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, sumber kekuatanku. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, pagi hari ini, bukankah selayaknya kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur? Amin. Kalau minggu ini Tuhan sudah sertai hidup saya dan saudara. Sepanjang minggu begitu banyak yang sudah Tuhan berikan. Sepanjang hidup kita sudah begitu banyak kasih karunia yang Tuhan beri. Bukankah pagi hari ini layaklah Dia menerima pujian saya dan saudara? Mari berlahan kita bangkit berdiri. Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Terus nyanyikan di hadapan Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Hidup kami sepenuhnya hanya ada dalam tangan Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari serukan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ, amin,
Mari nyanyikan pujian ini. Pertolongan Tuhan yang sudah saudara rasakan, yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Sungguh Tuhan itu memikat hati kami. Tuhan terima kasih. Biarlah kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ku rasakan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu. Ini yang saudara-saudara terima, amin. Kita sudah terima saudara. Pertolongan Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan saya dan saudara. Tuhan sudah berkati saya dan saudara. Tuhan sudah beri jalan keluar setiap masalah yang saudara alami. Tangan Tuhan bekerja untuk saya dan saudara. Amin. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu dalam hidup kita saudara. Tapi kita percaya bahwa Dialah sumber kekuatan kita, amin. Semuanya bisa kita lewati asal kita bersama dengan Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama
penghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah iman saudara, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri. Serukan kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Amin saudara. Dialah sumber kemenangan kita. Sama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Semua katakan, Kaulah. Sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Dialah kuat perlindungan kita. Kaulah sumber kemenanganku, kuatku Tuhan. Kaulah perlindunganku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Sekali lagi suara-suara buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang besar di dalam kita. Amin. Mari terus maju bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ragukan tangan Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Yes. Oh. Dengan imanmu katakan, imanku tak perlu sebutir tapi dahsyat. Amin.
Persiapkan persembahan saudara, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini, yang mungkin ada yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami ucapkan selamat datang di GPT Petra Palu. Besar harapan kami saudara terus bisa beribadah di tempat ini. Ada juga ibadah-ibadah tengah minggu yang sudah kita dengarkan tadi. Saudara juga boleh bergabung bersama. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati setiap kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana buat Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin.
Mari serukan ini di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini saudara. Terbatas oleh pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Saudara percaya rencana Tuhan indah bagi saya dan saudara, amin. Mungkin kita adalah orang yang gagal di masa lalu, atau mungkin saat ini kita merasa kita adalah orang yang gagal. Tapi mari pagi hari ini pandang Tuhan. Dia yang senantiasa ada buat saya dan saudara. Ikuti alurnya Tuhan saudara. Tuhan mau bawa kita kemana, kita ikuti. Percaya bahwa rancangan Tuhan selalu indah buat saya dan saudara. Terus optimis dalam hidup saudara, tetap ada jalan yang Tuhan berikan. Kita bukan dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang gagal, tapi kita dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari sambil mengangkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Masih ada jalan. Serukan pujian ini saudara, dengan imanmu katakan. Masih ada jalan ya Tuhan, amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari serukan katakan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan-Mu Tuhan, terbuka bagi kami Tuhan. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi, kulihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia yang besar, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini kami percaya pengurapan daripada-Mu ada di setiap kehidupan kami semuanya Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati seorang murid, hati seorang hamba yang mau mendengar firman-Mu, mau diajar Tuhan kebenaran akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ada urapan-Mu di tempat ini, ada Roh-Mu di tempat ini Tuhan, menguasai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Dia yang baik, yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, anugerah yang begitu luar biasa bagi saya dan saudara. Kita boleh bersama-sama kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita
bisa mau belajar, ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu bukan cuma menguatkan kita, bukan cuma menghibur kita, bukan cuma memberikan pengharapan kepada kita, tetapi firman Tuhan itu adalah terang bagi kita untuk kita bisa diterangi dan kita bisa melihat kehidupan kita yang mungkin masih ada yang perlu kita benahi. Ya, artinya bahwa firman Tuhan itu menjadi saudara tempat untuk mengoreksi, ya, kehidupan kita. Ya, tempat kita untuk ditegur, saudara. Tempat kita, saudara, untuk dipulihkan, diubahkan. Nah, untuk kita dipulihkan dan diubahkan, saudara, maka kita perlu memiliki kerendahan hati. Kita perlu terbuka. Kita perlu, saudaraku, benar-benar memiliki hati seorang hamba, hati seorang murid yang mau diajar, saudara. Karena saya percaya bahwa seperti Tuhan Yesus bilang kepada kita, marilah belajar kepadaku. Kita mau belajar firman Tuhan supaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang seperti apa yang Tuhan mau. Kita bersyukur bahwa kita memasuki bulan yang ke-10, saudara, dan di bulan ini temanya adalah peningkatan, dan kita percaya itu berbicara tentang peningkatan, ya. Bukan cuma saudara kita meningkat secara jasmani, tetapi itu juga berbicara tentang peningkatan rohani. Ya, ada progres rohani kita, ada peningkatan, ada pertumbuhan, saudara, ada kemajuan rohani kita. Ya, dari tahun ke tahun ada perubahan. Ya, bahkan kita percaya bahwa tujuan kita, goal kita adalah bagaimana menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, artinya saudara, kita menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau belum ada peningkatan, ya, jangan sampai hidup saya dan saudara itu mengalami stagnasi. Ya, artinya saudara berjalan di tempat. Ya, kenapa seringkali orang-orang Kristen itu berjalan di tempat, tidak ada perubahan? Karena saudara, salah satu hal yang paling berbahaya dalam kehidupan orang Kristen itu, saudara, karena mereka sudah merasa puas, saudara. Mereka berpikir bahwa ya sudah sampai di sini, saya punya kemajuan rohani. Mereka sudah puas dengan kerohanian mereka, ya. Mereka sudah puas dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka memasuki yang namanya zona kenyamanan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika firman Tuhan datang kepada mereka untuk dikoreksi, seringkali mereka sudah bilang, oh, sudah cukup. Ya, apalagi yang kurang, tidak ada lagi yang kurang. Nah, mereka berpikir bahwa pertumbuhan rohani mereka sudah sampai di situ, ya. Sehingga mereka mungkin berpikir gini, kita tunggu Tuhan panggil saja ini. Ya, jadi mereka sebenarnya saudara, ya, mereka tidak sadari dalam kehidupan mereka bahwa mereka sementara berjalan di tempat. Rohani mereka tidak maju-maju, tidak menghasilkan buah. Nah, ini sangat-sangat berbahaya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saudara di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Nah, saya akan bacakan dari terjemahan Alkitab yang terbuka, saudara. Ya, ada di kitab Sabda. Jangan saudara pikir, ini terjemahan yang menyesatkan. Ya, tidak, saudara. Ada di Sabda. Saudara bisa download. Nah, dikatakan di situ, saudara, di ayat yang ke-5 bahwa ujilah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu tetap di dalam imanmu. Periksalah dirimu sendiri, atau apakah kamu tidak mengenali dirimu sendiri bahwa Kristus Yesus ada di dalammu, kecuali kalau kamu gagal di dalam ujian. Aku berharap kamu akan mengetahui bahwa kami bukanlah orang-orang yang tidak tahan uji. Kesalahan bukan supaya kami terlihat tahan uji, tetapi supaya kamu melakukan apa yang benar, meskipun kelihatannya kami telah gagal ujian. 8. Kami tidak dapat melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran, melainkan hanya bagi kebenaran. Kami senang ketika kami lemah dan kamu kuat. Doa kami adalah supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis hal-hal ini ketika aku jauh darimu, supaya
ketika aku datang, aku tidak perlu menggunakan dengan keras kuasa yang Tuhan berikan kepadaku untuk membangunmu dan bukan untuk meruntuhkanmu. Nah, Paulus memberitahukan kepada jemaat Korintus. Nah, pada saat itu saudara, ada beberapa jemaat yang menolak, meragukan tentang kerasulan daripada Paulus ini, saudara. Ya, mereka meragukan ini rasulnya Tuhan. Ini Paulus, saudara, kita tahu bahwa kalau kita lihat buah-buah pelayanannya, kita sudah pasti yakin bahwa ini adalah rasulnya Tuhan. Tapi zaman itu, saudara, ada beberapa orang yang meragukan. Tapi Paulus, saudara, tidak darah tinggi, ya, saudara, tidak marah kepada jemaat itu. Tetapi dia memberitahukan kepada jemaat, ya, ujilah dirimu sendiri untuk melihat, ya, untuk mengoreksi diri kita, ya, saudara. Memang sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan, sekali lagi saya bilang bahwa itu adalah salah satu caranya Tuhan. Firman Tuhan itu mengoreksi kehidupan kita. Karena kita ini, saudara, kita perlu tahu bahwa kita ini sarangnya kadang-kadang berhala dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ada berhala-berhala kecil yang seringkali bersarang dalam kehidupan kita, yang kita belum bereskan dan justru kita beri makan dalam kehidupan kita. Saya beri contoh, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya mengkhotbahkan tentang kisah jemaat mula-mula di jemaat OTI. Dan untuk membuat mereka lebih saudara, lebih mengerti lagi tentang bagaimana keadaan jemaat mula-mula itu. Maka saudara, saya memutarkan mereka sebuah saudara gambaran bagaimana keadaan, bagaimana Kaisar Nero, saudara, kaisar yang sangat saudara kejam, bagaimana mereka menyiksa jemaat mula-mula pada saat itu. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara, itu ada. Dan ketika sementara diputar, saudara, tiba-tiba hati saya sudah enggak enak. Di dalam hati saya berpikir begini, oh nanti ini jemaat berpikir, wih kok Tuhan tega, ya kan, izinkan yang seperti itu. Mana perlindungan Tuhan, mana penyertaan Tuhan, mana itu kasih sayang Tuhan. Duh, saya sudah takut, sudah khawatir, aduh ini minggu depan jemaat ini tidak datang gereja ini. Ya, mana perlindungan Tuhan. Akhirnya saya bilang, aduh kasih stop saja. Di tengah jalan saya kasih stop, saudara, ya cukup. Karena sudah betul-betul, saudara, tayangan itu memang, saudara, bagaimana begitu kejamnya Kaisar Nero, saudara, mengadu orang-orang percaya dengan singa-singa yang lapar, saudara. Sehingga saya merasa bersalah, saudara. Saya merasa begini, aduh kayaknya saya sudah salah dalam mengajarkan sesuatu kepada jemaat. Tetapi beberapa hari kemudian, saudara, Tuhan meneguhkan bahwa itu bukan sesuatu yang salah. Bahwa itu kenapa kamu bereaksi seperti itu? Kenapa kamu takut? Karena ada sesuatu yang salah di dalam hatimu. Padahal apakah Tuhan melakukan waktu Tuhan mengizinkan itu? Apakah Tuhan salah dalam melakukan itu? Waktu jemaat mula-mula itu mengalami seperti itu, apakah itu bukti bahwa Tuhan tidak menyertai dan melindungi mereka? Kita mungkin melihat dari sisi, oh tidak ada perlindungan, oh tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi di sisi lain, saudaraku, jemaat mula-mula itu, disitulah saudara, di sisi lain kita melihat bahwa mereka telah membuktikan kepada Tuhan dan kepada seluruh, ya, dan kepada kita, saudara, bahwa mereka memiliki bukan kasih yang pura-pura kepada Tuhan. Mereka bukan menjadi orang Kristen yang pura-pura kepada Tuhan. Mereka bukan menjadi orang Kristen yang punya motivasi cuma berkat di hadapan Tuhan. Tapi mereka betul-betul murni mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan itulah caranya mereka membuktikan kepada Tuhan. Kalau bagi orang yang, saudara, bukan motivasinya memang betul-betul mencintai Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan, maka orang itu akan bereaksi, saudara. Mereka akan memandang itu, situasi itu sebagai situasi, saudara, bukan menguntungkan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, tetapi kedagingan kita yang bereaksi. Kok saya tidak dilindungi? Kok saya tidak disertai? Kok Tuhan tidak ada bersama-sama dengan saya? Di mana Tuhan?
Protes seperti itu, saudara, akibat apa? Akibat karena kita lebih mementingkan diri kita daripada mementingkan Tuhan. Ada satu, saudara, berhala dalam kehidupan kita, yang dimana saudara, kita cuma memanfaatkan Tuhan untuk keuntungan kita, untuk kenyamanan kita. Sehingga saudara, seringkali kita salah dalam menanggapi. Kita berpikir bahwa ini Tuhan salah mengizinkan hal ini dalam hidup saya. Padahal kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya begini, itu membuktikan keaslian saya dan saudara. Tekanan-tekanan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, itu membuktikan kepada kita siapa kita sebenarnya, apa isi hati kita sebenarnya, saudara. Sehingga waktu saya tayangkan itu, saudara, ada ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan kehilangan jemaat, bukan ketakutan kehilangan Tuhan. Ini berbahaya, saudara. Kita takut kehilangan, saya takut kehilangan jemaat, tapi kita tidak takut kehilangan Tuhan, bahaya. Makanya ada satu buku saya baca, saudara, dan betul-betul luar biasa. Jangan sampai gereja hari-hari ini, saudara, maaf ya, dalam tanda kutip, menjual Yesus, saudara. Menawarkan, Yesus seperti ini, Yesus seperti ini. Tidak mengabarkan Injil yang sebenarnya. Makanya teologi kemakmuran itu sangat berbahaya, saudara. Cuma mencari kenyamanan. Bagaimana ya? Tidak salah kalau kita sudah 1-2 kali mengabarkan tentang berkat, saudara disertai, silakan saudara, itu bagus. Tetapi saudara, kalau itu terus yang ditekankan, saudara, akibatnya apa? Bahwa kita cuma mau mengambil keuntungan daripada Tuhan. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa ini saya harus juga punya pengorbanan untuk Tuhan. Harus betul-betul semua apa yang terjadi dalam kehidupan saya harus betul-betul memuliakan Tuhan. Jadi saudara, ada berhala-berhala kecil yang seringkali kita marah kepada Tuhan. Ayo kita cari yuk akarnya. Kita cari yuk, kenapa seperti itu? Kenapa kita tersinggung ketika mendengar firman yang benar? Kenapa kita marah ketika kita ditegur? Mungkin dengan otoritas kita. Kenapa kita berontak, saudara? Ada sesuatu yang perlu kita selidiki. Makanya Paulus ketika dia saudara dikatakan, ini bukan diragukan tentang kerasulannya, dia tidak marah, dia tidak berontak, saudara. Tapi justru menyatakan kebenaran itu, saudara. Jadi ada hal-hal, saudara, yang memang sangat penting untuk saya dan saudara, untuk kita bisa melihat kembali, saudara. Apakah semua yang saya perbuat ini, apakah semua yang saya sudah lakukan ini betul-betul untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Ataukah untuk kepentingan kita saja atau untuk kedagingan kita, saudara? Dan Paulus, saudara, dengan sukacita, saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-10, saudara, dia katakan seperti ini. Dia katakan, saudara, bahwa itulah sebabnya aku menulis hal ini ketika aku jauh darimu, supaya ketika aku datang, aku tidak perlu menggunakan dengan keras kuasa yang Tuhan berikan padaku untuk membangunmu, dan bukan untuk meruntuhkanmu. Jadi Paulus, saudara, datang memberitahukan kepada jemaat Korintus, saudara, bahwa tujuan ini untuk supaya kamu itu menguji dirimu. Supaya apa? Bukan untuk menghancurkanmu, tapi justru untuk membangun kehidupanmu, membangun rohanimu. Jangan sampai, saudara, seperti yang saya katakan hari Jumat, kita membangun kerohanian atau membangun kehidupan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Kita menjalani kekristenan yang bukan seperti apa yang Tuhan mau, tetapi menjalani kekristenan seperti apa yang kita mau, saudara. Jadi
kita bukan saja saudara menerima anugerah itu, menerima kemurahan itu di dalam kehidupan kita, tetapi kita memanfaatkan saudara, menggunakan kemurahan itu, anugerah itu Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semakin saudara mencari apa yang Dia kehendaki, mencari dia apa yang Dia mau di dalam kehidupan kita. Nah, kalau gereja itu saudara tidak memberi makan dengan benar, ya, tidak memberi makan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka saya percaya tidak akan terjadi peningkatan. Tidak akan dalam hal kerohanian. Tidak ada kedewasaan yang terjadi di dalam kerohanian, saudara. Makanya ketika murid-murid, saudaraku, mereka ketika murid-murid mengikuti Yesus, saudara, saya percaya bahwa ada di masa-masa di mana murid-murid ini saudara berpikir, aduh, kita ini ikut Tuhan ini, bagaimana ini kita ikut Yesus ini, apa keuntungannya? Sehingga kan saudara pernah mereka bertanya kepada Yesus, saudara, bahwa kami sudah mengikut Engkau, ya, apalagi Yesus bilang begini, ya, kalau dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ya, artinya apa saudara? Loh, ini kok kayaknya Yesus ini tidak punya apa-apa, sehingga apa yang kita mau harapkan dari Dia tidak ada apa-apanya. Makanya mereka bilang, kami sudah mengikut Engkau, kami sudah meninggalkan segala-galanya. Apa yang kami dapat daripadamu? Apa yang Yesus bilang? Kau akan memperoleh 100 kali lipat. Nah, mereka berpikir 100 kali lipat, apa yang kami dapat? Mereka mulai hitung-hitungan saudara dengan Tuhan. Dengan apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Jadi saudara, pada saat Yesus bersama-sama dengan mereka Tuhan tidak pernah menonjolkan sesuatu yang terlalu saudara lahiria, saudara, yang dikasih Tuhan. Tentang kekayaan, apa keuangan. Tuhan tidak menonjolkan hal itu. Tetapi lebih kepada karakter-karakter, bagaimana karakter mereka. Tuhan mau mereka diubahkan. Sehingga kalau kita baca di Kisah Para Rasul, saudara, bagaimana murid-murid ini, saudara, begitu luar biasanya. Mereka sudah mengerti tentang bagaimana tujuan mereka yang sebenarnya. Sehingga kita lihat saudara, kalau saudara baca riwayat tentang bagaimana murid-murid ini melayani Tuhan. Bagaimana mereka mengalami tantangan-tantangan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mundur, saudara. Mereka tidak meninggalkan pelayanan. Mereka tidak murtad, saudara. Tetapi justru terus melayani sampai titik darah penghabisan mereka, saudara. Nah, sampai ke titik itu saudara, bahwa di mana tantangan situasi bukan lagi menjadi saudara halangan buat mereka untuk melayani Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka? Karena mereka betul-betul mengalami pertumbuhan yang dewasa. Mereka mengalami kedewasaan yang penuh, kata firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Kalau kita belum mengalami itu dalam kehidupan kita, maka saudara, saya mau bilang begini, bahwa situasi dan kondisi akan membuat kita mundur. Akan membuat kita saudara ragu-ragu dalam akan melayani Tuhan. Ragu-ragu untuk mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena pandangan kita. Ya, apalagi saudara, berhala kita belum disingkirkan dalam kehidupan kita. Maka itu yang akan menghalangi kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Semakin kita, istilahnya begini saudara, istilahnya orang-orang teolog bilang saudara, memberikan makan saudara, memberikan makan berhala itu. Kita terus bereaksi untuk kepentingan-kepentingan kita. Itu sama dengan saudara, kita memberi makan kepada berhala-berhala itu, memberikan kepentingan untuk diri kita dan bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya Paulus, dia mengatakan bahwa aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dia telah lulus saudara dengan begitu banyak tantangan-tantangan, pergumulan,
persoalan di dalam kehidupannya. Dalam dia melayani Tuhan, sekalipun kita tahu bahwa dia tidak punya sponsor apapun. Bahkan dia katakan, saudara, aku melepaskan hakku. Ya, aku melepaskan hakku, aku tidak memakai hak apapun. Dan dia tidak menuntut kepada jemaat untuk mensponsori dia, untuk membiayai kehidupannya. Tetapi dia mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Bapa berikan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Masihkah kita hari-hari ini peduli dengan kerohanian kita? Peduli dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Peduli dengan hati kita? Bukan hanya sekedar melakukan, saudara, ritual-ritual rohani. Bukan cuma hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah. Bukan hanya sekedar berbicara tentang kuantitas, saudara. Tetapi kita berbicara tentang bagaimana kualitasnya di dalam kita mengiring akan Tuhan. Akankah kualitas itu, saudara, seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Jadi, saudara, Paulus itu bukan mau meruntuhkan, mau menghancurkan kehidupan jemaat itu yang menegurnya, tidak. Tetapi justru mau mengingatkan kembali kepada mereka, supaya mereka, ayo lebih koreksi dirimu sendiri. Lihat dirimu sendiri bagaimana kehidupanmu. Karena kan ya saudara, seringkali kan memang sangat benar bahwa kita lebih gampang mengoreksi orang lain daripada mengoreksi diri kita sendiri. Makanya Yesus bilang kita melihat selumbar ya di mata orang, tapi selumbar di mata orang, tapi balok di mata kita itu kita tidak lihat. Ya, kita gampang melihat kekurangan, kelemahan orang lain, tetapi diri kita, saudara, kita tidak lihat bagaimana. Kita lebih gampang mengoreksi, kita lebih gampang melihat kelemahan-kelemahan orang lain daripada melihat diri kita. Sedangkan kita ini bagaimana sekarang kondisi rohaninya? Bagaimana kondisi hati kita saat ini di hadapan Tuhan? Apakah saudara kita sudah betul-betul, saudara, seperti kata Alkitab katakan, saudara, bahwa pertumbuhan itu ya saudara sudah betul-betul mengarah kepada saudara Kristus. Ya, rohani kita itu betul-betul mengarah kepada Kristus, ataukah pertumbuhan kita ini sudah mengarah ke tempat yang lain, saudara? Makanya di dalam Efesus kalau kita baca, saudara, ya, mari kita buka dulu di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ya. Di dalam kitab Efesus yang pertama, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Nah, di situ dikatakan, saudara, sebab Ia yang memilih kita di dalam Kristus sebelum permulaan dunia, supaya kita menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya dalam kasih. Nah, Ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendaknya. 6. Ia melakukan itu bagi kepujian kemuliaan anugerahnya yang telah dikaruniakannya dengan cuma-cuma kepada kita dalam anaknya yang terkasih. Saudara perhatikan bahwa ayat yang keempat dikatakan, sebab Ia telah memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia supaya kita apa? Menjadi kudus dan tidak bercela. Jadi, apa artinya tidak bercela, saudara? Bahwa ketika kita seringkali mengoreksi kehidupan kita, menguji diri kita, saudara, bahwa apakah ada celah, apakah ada sesuatu yang selama ini yang belum dibereskan, itu adalah salah satu cara bagaimana supaya kehidupan kita ini tidak bercela di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan itu, saudara, ketika kita datang kepadanya, ketika kita mendengar firman Tuhan itu perlahan-lahan tapi pasti, saudara, akan membereskan, membersihkan kehidupan saya dan saudara. Proses ini, saudara, saya percaya akan terus terjadi bagi anak-anak Tuhan. Pengujian ini akan terus terjadi bagi anak-anak Tuhan.
Karena saudara, karena kalau ini tidak terjadi seperti Tuhan katakan, bahwa ketika orang itu mau bertumbuh, mau menghasilkan buah, apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 15, dia itu harus ada yang dipotong, harus dibersihkan pohon itu. Pohon itu harus dibersihkan saudara, supaya dia buahnya semakin lebat, supaya dia menghasilkan buah lagi. Jadi ada perlu yang dipangkas saudara, ada yang perlu dipotong. Ada yang perlu saudara dibersihkan supaya pohon itu benar-benar, carang itu saudara benar-benar menghasilkan buah. Jadi kehidupan kita ini semakin hari akan semakin dibersihkan oleh Tuhan, semakin dikoreksi oleh Tuhan. Makanya kita anak-anak Tuhan kalau tidak memiliki kerendahan hati untuk kita mau dikoreksi, untuk kita mau dibersihkan oleh Tuhan, makanya susah saudara untuk orang itu bisa dewasa. Susah orang itu untuk bisa maju. Susah orang itu saudara untuk bisa menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupannya. Harus terus menerus saudara. Tuhan akan kerjakan itu. Tapi bagaimana Tuhan mau kerjakan itu di dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mau terbuka hari ini. Tidak mau merendahkan diri hari ini. Tidak mau membuka kehidupan kita dan berserah. Makanya seperti hari Jumat saya katakan bahwa kita perlu kembali saudara mendefinisikan kata mengikut Kristus itu bagaimana. Apakah memang seperti yang kita mau atau apa seperti Kristus mau. Karena kata mengikuti itu saudara adalah artinya bahwa dia yang mengendalikan kehidupan kita semuanya. Memang saudara, kalau kita sudah ada di zona yang nyaman, punya perspektif pandangan yang sudah salah, maka susah sekali untuk mengikuti arusnya Tuhan. Nah, pernah satu kali saudara, saya dan istri kami itu hari sepakat untuk kami kita akan mau memperbaiki sesuatu saudara, sebuah alat rumah tangga kita mau perbaiki. Nah saudara, hari itu Tuhan izinkan kami memiliki uang yang pas-pasan saudara. Terus begitu kami mau pergi servis saudara, dapat tukang servis yang kami tunggu lamanya minta ampun. Itu lama kita tunggu. Dia pikir beres ini Pak, dia sudah minta bayaran dan sebagainya. Jadi pada saat alat itu mau dites saudara, ternyata bukan tambah baik, tambah rusak. Terus saya sudah mulai begini, aduh Tuhan, sudah tunggunya lama, tidak beres lagi. Baru uang diimpus-impus lagi, istilahnya kan seperti itu saudara. Duit sudah ke sana, akhirnya saudara, padahal kita ini saudara sudah sepakat berdoa begini, Tuhan jauhkan daripada orang-orang yang curang. Ya kan gitu kan saudara. Jangan ditipu gini Tuhan. Dapat orang yang menipu saudara. Ya, akhirnya saudara jujur secara manusia saya sudah bilang, aduh Tuhan ini kan kita sudah berdoa ini. Kok kita sudah berdoa jangan jauhkan orang tipu. Dapat orang ketipu. Ya, istri saya juga bilang, saya sudah doa tadi pagi mau ke kebun. Saya bilang, Tuhan saya pulang jangan ketemu ular. Ternyata ular ada di tangga saudara waktu dia pulang. Loh kok Tuhan seperti ini? Kok tidak sesuai Tuhan dengan apa yang kami mau? Nah jujur secara manusia saudara, hampir sudah kepada tingkat yang bersungut-sungut saudara. Kami ini kok Tuhan tidak tahu. Kami punya uang begini dan sebagainya. Tapi kok Tuhan pertemukan kami dengan itu? Sampai saya bilang, Tuhan saya gak ngerti apa yang kau mau. Sampai saudara, tanpa saya sadar, saya mengucapkan begini, saudara, nanti Tuhan ganti yang lebih besar. Aduh, ini perkataan iman atau perkataan apa ini? Dan betul saudara, tiba-tiba bunyi SMS, bunyi WA. Saya sementara bawa kendaraan, saudara, istri saya bilang, Pak,
ada yang kasih berkat. Lebih daripada apa yang kami saudara harapkan. Lebih daripada kehilangan uang yang saya bilang tadi, saudara. Ternyata dia punya cara, saudara. Dan di situ kita sadar, saya sadar juga bahwa ternyata berhala saya ada di situ, saudara. Ketika sesuatu yang tidak saya mau, Tuhan tidak lakukan, saya marah sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Ternyata itu berhala saya. Tuhan mau memperlihatkan bahwa ini loh aslinya kita. Bahwa kamu itu bukan mengasihi Tuhan. Kamu itu bukan mencintai Tuhan. Tapi cuma mencintai itu. Ketika kamu sudah diikuti semua maumu apa semua, baru kamu betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi satu yang saya pelajari dari itu, saudara, betul bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana kita. Kita mungkin berpikir cuma sampai segini, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan jauh lebih besar melakukan hal itu di dalam hidupmu. Mungkin hari ini kau kecewa bahwa Tuhan kok kau lakukan seperti ini, padahal saya sudah mau seperti ini. Saya sudah berdoa, saya sudah begini, saya sungguh-sungguh. Bahkan istri saya bilang gini, saya sudah sungguh-sungguh loh berdoa sama Tuhan. Tapi memang saudara, waktu kita berdoa, kita harus tahu bukan rencana kita yang jadi, tapi rencananya yang jadi. Cuma kadang-kadang kita tidak siap, saudara. Kita cuma kadang-kadang melihat awalnya saja, tapi kita tidak melihat akhirnya. Seperti Abraham ketika Tuhan bawa ke tanah Kanaan. Kanaan pada hari itu, saudara, bukan tanah yang subur. Kanaan pada hari itu, saudara, adalah tanah yang tandus. Ketika dia harus memilih, saudara, ketika Lot katakan, saya di lembah Sodom saja. Lembah Sodom itu, waduh, tanah yang basah dan sebagainya. Tapi Abraham lebih memilih apa yang Tuhan mau, saudara. Kita disuruh pilih dalam kehidupan kita. Tapi Abraham ketika dia memilih apa yang Tuhan mau, perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Justru rencananya Tuhan kepada Abraham, bukan cuma Abraham itu, saudara, diberkati di tanah itu saja. Tapi melalui iman Abraham, melalui kehidupan Abraham, semua bangsa-bangsa, saudara, dikatakan dia adalah bapak bangsa-bangsa. Bukan cuma sekitar tanah Kanaan itu saja. Mungkin Abraham berpikir, cuma di tanah Kanaan itu saja saya akan diberkati. Bukan cuma seperti itu. Mungkin kita berpikir bahwa cuma di rencanaku ini saja nanti aku akan menemukan keindahan hidup di rencanaku ini saja. Tidak, saudara. Tetapi justru di dalam rencana Tuhan, bukan cuma keindahan hidup yang engkau akan lihat, tapi kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, itu Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu. Engkau akan lebih banyak akan tahu dan mengenal Tuhan. Dan ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, saudara. Dan biarlah saudara hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mulai melihat diri kita. Apakah masih ada berhala-berhala itu? Apakah masih ada sesuatu yang lebih mementingkan diri kita atau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Seperti rusa yang haus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, Tuhan. Tuhan, lihat kami dan biarkan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami menyingkirkan berhala-berhala yang menghalangi kami bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Seperti rusa yang haus,
sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti dosa yang rindu aliran sungaimu, Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin, Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Sekali lagi, hanya Engkau. Kami percaya, Tuhan, kami percaya padamu. Hanya Engkau yang kenal kami.
saat ini saudara, kita percaya seperti kata pujian ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan hari ini mengoreksi kehidupan kita. Mungkin kita sudah pernah marah kepada Tuhan, kita pernah protes kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan ini tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Dan kita mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mulai hari ini saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita. Mungkin ada berhala-berhala yang masih kita pertahankan. Keegoisan kita, kepentingan kita. Percayalah bahwa rencananya lebih indah, lebih besar daripada rencanamu. Dan dia tidak pernah salah di dalam mengizinkan apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Terima kasih buat rencanamu yang sempurna, buat kasihmu yang sempurna, pribadimu yang sempurna. Ampuni kami kalau seringkali kami tidak memahami itu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami ini adalah pribadi-pribadi yang terbatas Tuhan. Ampuni segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Ampuni segala keegoisan-keegoisan kami Tuhan. Mulai hari ini Bapak, singkirkan berhala-berhala itu yang menghalangi kami Tuhan untuk kami bertumbuh. Yang menghalangi kami untuk melihat rencana Bapak yang begitu besar di dalam kehidupan. Seringkali kami cuma mau melihat rencana kami. Seringkali kami cuma mau melihat maunya kami. Tapi kami tidak melihat rencana Bapa yang begitu besar, yang agung, yang mulia bagi kami. Buka selubung itu hari ini. Buka selubung itu hari ini Tuhan. Hancurkan berhala itu hari ini Bapak. Supaya kami bisa melihat semua rencanamu yang Kau sementara kerjakan di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua. Tolong kami anak-anak-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa jemaat ini akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa Tuhan. Mereka akan semakin luar biasa di hadapan Engkau. Mereka akan semakin banyak Tuhan memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuatkan yang lemah saat ini. Yang mungkin sudah putus asa. Yang mungkin sudah mau meninggalkan Tuhan. Yang mungkin sudah mau mundur daripada Engkau. Mari Bapa di dalam nama Yesus. Teguhkan kembali iman percaya mereka Tuhan. Bahwa mereka tidak salah di dalam mengikuti rencana-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu jauh lebih indah, lebih besar di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oh ya, kita langsung doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami semuanya. Dan kami percaya bahwa kami melakukan semuanya ini untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat-Mu akan pulang, lindungi mereka semua. Sertai tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Jasmani rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan menyertai kita semuanya. Dan melalui pertolongan daripada Roh Kudus-Nya senantiasa menghibur, menguatkan, memampukan kita semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Dia kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Amin.